Ini udah minggu pertama dan gue bingung sebenarnya mau ngarahnya kemana. Jemaat di kanan, yang online di kiri, gue ngeliatnya ke kamera gitu, nggak ada siapa-siapa gitu. Hari ini kita masuk ke bulan yang baru lagi, bulan Oktober. Kita masuk ke tema yang baru yaitu obedience act to be new habit. Obedience, gitu. iya benar juga sih. Makanya aku juga bingung. Tapi berhasil kan mancing orang keluar suaranya. Iya, beneran gua makan. Tapi berhasil mancing orang keluar kan suaranya. Obedience. Gitu. Obedience act to be new habit. Jadi sebuah aksi ketaatan sebagai menjadi kebiasaan yang baru. Satu kebiasaan. Jadi sesuatu yang baru kita coba itu berat karena kita belum terbiasa. Kayak ilustrasi yang Yesus kasih bilang gini, masuklah ke dalam jalan yang sempit itu, karena jalan menuju pada kebinasaan itu sangat lebar dan besar, tapi jalan yang menuju kepada kekekalan itu sempit. Nah pertanyaannya, apakah jalan yang sempit itu nggak bisa dilewatin? Bisa, buat orang yang terbiasa. Kalian kalau terbiasa hiking, biasa aja tuh naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali itu. Ada batu, ada segala macam. Kalau sering naik gunung itu biasa aja. Tapi coba yang biasanya kalian selalu main di komplek gitu loh, aspal, pakai skuter elektrik, ada polisi tidur di iniin, pasti setengah mati kalian naik gunung. Karena ngerasa susah gitu kan, karena nggak terbiasa. Dan yang nggak terbiasa ini kalian akan selalu bilang susah gitu. Gitu. Sekarang kalau dibalik gua, ya kok main Among Us, nggak mau susah. Ya gua nggak pernah main soalnya. Tapi buat yang sering main, Among Us itu gampang. Among Us apa? Game baru. PUBG, Mobile Legends buat gue susah, buat gue. Karena gue gak pernah main. Gitu. Dan kebayang gak sih kalau dibalik? Kita terbiasa melakukan hal yang benar. Sampai-sampai untuk berbuat dosa susah banget gitu. Kebayang gak sih? Itu satu kebiasaan gitu loh, satu gaya hidup. Jadi orang yang terbiasa berbuat dosa akan susah berbuat benar. Sama aja gitu, dibolak-balik aja terus. Gitu. Orang yang rajin korupsi, ya makanya buat mereka gampang banget korupsi. Cara-caranya segala macam itu udah kebiasaan. Tapi orang yang nggak terbiasa korupsi, orang yang terbiasanya jujur, apa-apa mengambil hanya menjadi haknya gitu, tidak mengambil lebih daripada haknya. Orang yang kayak gini akan susah berbuat korupsi. Gitu. Intinya ada di masalah habit atau sebuah kebiasaan atau gaya hidup. Nah, gaya hidup kita kayak gimana? Kalau gaya hidup kita rusak, ya rusak lah, kelihatan banget. Tapi kalau gaya hidup kita benar, kelihatan juga benernya itu. Kayak gitu. Nah, hari ini ya temanya sama. Obedience act to be new habit. 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 17. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang menarik gini, dibilang gini di ayat 16 tadi. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, berarti pernah ada orang yang menilai Kristus memakai patokan Yesus itu dengan takarannya manusia. Jadi ada orang-orang tertentu yang menciptakan Yesus versi mereka sendiri. Makanya kenapa ada orang-orang, pendeta-pendeta atau para pemimpin-pemimpin gereja tuh suka bilang gini, makanya kayak Yesus dong. Yesus tuh ngerangkul semua orang, kayak gitu. Alkitab nggak pernah kasih lihat, nggak pernah tulis kalau Yesus ngerangkul semua orang. Terus kayak Yesus dong. Kalau habis negor orang, dijangkau lagi gitu loh. Loh, nggak pernah begitu Alkitab gitu. Jadi ada orang-orang tertentu membuat Yesus versi mereka sendiri. Nah, ini yang kenapa mereka jadi sesat gitu. Mereka kenapa jadi ngaco kehidupan kekristenannya. Kenapa mereka suka ngambil ayat secomot-secomot, diartiin seenaknya, dikotbahin dan dipatenin gitu.
terus banyak yang percaya. Wah, itu udah berat itu kalau gitu. Hati-hati. Makanya dibilang, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, ini yang akan kita bahas. Gaya hidup yang baru sebagai anak Tuhan. Ketika seseorang dibaptis, itu kan ditenggelamkan, terus diangkat lagi. Nah, ditenggelamkan, diangkat lagi itu punya arti gini, kita dikubur, lalu dibangkitkan lagi menjadi ciptaan yang baru. Itu dikubur. Nah, baptis sendiri, asal katanya kan dari baptiso, ditenggelamkan. Itu sebabnya kalau kita di Kristen, kita tidak mengambil satu gaya baptisan seperti orang Katolik. Katolik kan percikan, gitu kan. Nah, itu kita nggak ambil. Karena kenapa? Ya bahasanya cuma keciprat doang gitu loh. Sedangkan baptis itu kan baptiso, ditenggelamkan. Makanya kita kayak ditenggelamkan. Terserah. Mau di bak mandi, mau di sungai, mau di kolam renang, mau di gentong gitu ya. Mau di kali depan, silakan. Pokoknya tenggelam semua gitu. Harus tenggelam. Nah, itu artinya gini, kita dikuburkan lalu dibangkitkan lagi menjadi ciptaan baru. Kayak Yesus, mati 3 hari lalu dibangkitkan. Jadi itu sebuah filosofi. Walaupun banyak hal sesat terjadi menurut soal baptisan ini. Banyak orang kira kalau udah dibaptis, ya udah, dia nggak bakalan lagi tuh kayak berbuat dosa. Gua dulu berpikir seperti itu. Kalau gua pengen dibaptis, kenapa? Karena kalau gua dibaptis, nanti di kepala gua gini. Nanti kalau gua dibaptis, ketika gua pengen bikin dosa nih, gua langsung geter-geter, gua kayak nggak bisa gitu, kayak pengen nyolpet misalnya, mau nyolong barang misalnya gitu, langsung wah nggak bisa gitu. Di kepala gua begitu. Di kepala gua gitu. Kenyataannya enggak tuh. Sama aja. Gitu. Mau dibaptis nggak dibaptis, karena baptis itu adalah sebuah tanda, bukan jimat gitu, bukan jampi-jampi tiba-tiba kita diikat oleh sesuatu roh sehingga kita nggak akan berbuat dosa lagi. Nggak gitu. Baptis itu bukan begitu. Baptis itu tanda. Lu percaya Yesus? Kalau percaya, buktinya adalah tanda awalnya kalau kamu percaya adalah ya kamu harus memberi diri dibaptis, karena punya lambang atau punya arti seperti itu. Mati dari hidup yang lama lalu dibangkitkan jadi hidup yang baru bersama dengan Kristus gitu. Jadi mati bersama Kristus, dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kayak gitu. Itu arti dari baptisan. Disebut ciptaan baru memang karena diperbaharui. Semua diperbaharui gitu. Kalau yang kalian yang asalnya dari agama yang lain, nah itu kan punya mindset yang lama kan. Misalnya gini, banyak banget ajaran-ajaran atau kepercayaan-kepercayaan dari agama lain yang suka bilang gini, semua WC mah ada setannya. Ada kayak gitu. Semua gang gelap ada setannya gitu. Atau kalau jam 6 jangan keluar, nanti bisa diculik sama wewe gombel gitu. Kayak gitu. Ada kepercayaan-kepercayaan kayak gitu. Itu hal yang sederhana loh. Tapi ketika kita ikut Tuhan, kita dibaptis, kita harus jadi ciptaan yang baru. Harus di sini karena buat ngambil keputusan untuk tidak lagi mengikuti jalan yang lama, tapi ikut jalan yang baru. Gitu. Jadi ciptaan baru adalah memang diperbaharui. Ciptaan baru, diperbaharui. Apanya yang diperbaharui? Jiwanya diperbaharui. Jiwa atau hatinya diperbaharui. Memiliki beban dari Kristus. Punya hati yang belas kasihan untuk jiwa-jiwa. Pokoknya seperti Kristus gitu loh. Jiwanya, hatinya. Lalu yang kedua yang diperbaharui adalah pikirannya. Atau metanoia. Pikirannya mengalami metanoia. Ketiga, ucapannya. Ada yang namanya kuasa lidah, ucapan, diperbaharui. 4, tindakannya atau perilakunya. Di Alkitab mencatat kita harus punya hati seperti hamba. Punya jiwa atau punya mental juga seperti anak-anak. Gitu. Tapi kalau ketika kita keluar, kita melayani Tuhan, kita harus punya hati seperti hamba. Jadi kalau yang punya hati kayak ngebos, ya mungkin dia belum diperbaharui. Lalu yang kelima adalah rohnya yang diperbaharui. Rohnya itu berdampingan dengan Roh Kudus. Nah, kita akan bahas 5 hal ini hari ini. Yang pertama yang diperbaharui adalah jiwanya atau hati. Jiwa atau hati yang baru. Jiwa, karena kita dulunya mungkin sakit. Jiwa kita mungkin sakit dulunya. Sakit karena masa lalu, baik yang udah selesai ataupun yang masih berlangsung sampai hari ini sakitnya,
Ada orang yang dulu benci bapaknya karena bapaknya mungkin jahatin dia, tapi udah lepas misalnya, atau bahkan sampai hari ini sudah Kristen, sudah pelayanan, masih benci bapaknya gitu. Itu kan jiwanya sakit gitu. Fisiknya mungkin gak ada masalah lah, dipukulin, tapi ada satu penolakan dalam diri gitu misalnya. Nah, itu jiwa yang sakit. Ketika diperbaharui, jiwa kita yang sakit ini disembuhkan. Dulu mungkin masih ada sisa-sisa trauma karena perlakuan buruk dari orang tua kita. Ada trauma bully misalnya di masa lalu, ada trauma fitnah, ada trauma perlakuan yang gak adil dan sebagainya. Itu kan nyerang jiwa semua ya. Perlakuan-perlakuan semacam itu menyerang jiwa gitu. Ada trauma yang membuat kita sulit untuk move on dalam menjalani hidup kita, dan itu harus disembuhkan. Dulu waktu pelayanan retret masih SMA, waktu itu ada segmen namanya Hati Bapa. Hati Bapa. Waktu altar call dipanggil, didoain semua gitu. Terus waktu disuruh doa, ikutin kata-kata saya ya, kata pendeta aja kan, Bapak kami gitu kan. Terus pendeta ini perhatiin ada satu cewek nggak mau ikut doa, tapi hanya di satu bagian dia nggak ikut doa. Misalnya gini, kami berterima kasih padamu Bapa, dia cuma ngomong kami berterima kasih padamu gitu. Dia kan mau nyebut Bapak, dia sadar itu. Akhirnya pas selesai, oke, semua boleh duduk kecuali kamu, boleh sekali lagi ikutin saya berdoa gitu. Bilang, katakan Bapak gitu. Dia nggak mau nyebut, ayo bilang Bapak, dia diam, nggak mau. Sampai berapa kali gitu, sampai 3 kali 4 kali, tiba-tiba cewek ini teriaknya histeris banget teriaknya gitu. Sampai satu ruang tuh shock gitu, kaget semua. Dia teriak, dia bilang, gue benci bapak gue, gitu ya. Gue pengen bunuh bapak gue, dia ngomong gitu. Nah, dia ternyata nyimpen dendam itu, nyimpen kepahitan gitu. Nah, memang kalau ngomong salah bapaknya, tapi hidup lu gak akan jadi lebih baik dengan lu simpen dendam itu. Ya, dengan lu mengampuni bapak lu yang seperti itu, dengan lu mengampuni dia, bapak lu belum tentu jadi beres gitu, jadi lebih baik, belum tentu. Tapi lu jadi lebih baik. Sekarang jangan lihat orang lainnya dulu, kitanya dulu. Mau dibersihin apa enggak, mau dipulihkan apa enggak. Itu keputusan kita. Kalau kita masih nyimpen yang pahit-pahitnya ini, kita nyimpen sesuatu yang bikin kita sakit hati terus, jiwa kita sakit terus, selamanya jiwa kita sakit dan kita nggak akan bisa menjangkau kemana-mana. Karena gimana kita mau jangkau orang, kita sendiri masih sakit jiwanya. Gimana caranya supaya jiwa kita sembuh? Ingat yang gua bilang minggu lalu atau 2 minggu lalu, respon kita menentukan karakter kita. Ketika kita sadar kalau ternyata jiwa kita masih sakit, apa respon kita? Sekarang nih, ketika gue ngomong kayak gini, kalau lu masih ngerasa jiwa lu masih sakit, maksudnya masih tersakiti, lu belum beresin, respon kita harus gimana? Apakah ke dokter? Dok, jiwa saya sakit dok, minta obat gitu. Ya mungkin bisa aja dokternya ngasih obat gitu, tapi sampai kapan palingan sih pakai obat? Masa seumur hidup pakai obat supaya jiwa nggak sakit gitu? Dan gua rasa juga nggak ada obat kayak gitu. Atau lu mau biarin aja gitu. Tapi akhirnya akan menyusahkan diri sendiri dan menyusahkan orang lain. Kenapa bisa nyusahin orang lain? Karena labil jadinya. Sekarang lu ketawa, nanti 10 menit lagi ngambek, nggak ada alasan yang jelas gitu. Sekarang bilang iya, setengah jam lagi bilang enggak gitu. Jadi nggak jelas, jadi susah punya temen kalau gini lama-lama. Kasian lu, kasian. Gue dulu gitu sih, lagi ngobrol sekarang bisa ketawa-ketawa nih. Gue sekarang tiba-tiba 10 menit orang ngeliat gue diem di tangga gereja, diemnya kayak gini, kayak lu pernah jahatin orang gak sih? Abis itu lu kesel pengen balas, lu nggak mau, tapi lu kesel gitu, lu diem aja gitu. Terus orang nanya, lu kenapa? Gak apa-apa. Padahal 10 menit yang lalu gue baru ketawa-ketawa gitu. Tapi tanpa sebab, tanpa apa, tiba-tiba aja gue langsung kosong hati gue. Waktu itu begitu. Kalau gue flashback lagi ke waktu itu, gue baru sadar penyebabnya apa gitu. Karena dulu gue masih sakit hati sama orang tua gue. Belum sembuh gue ternyata, tapi udah pelayanan. Atau kita mau ke Tuhan.
Kita bisa lapor ke Tuhan apa yang kita rasain tanpa harus malu, tanpa harus takut diledekin gitu. Masa iya kita doa sama Tuhan, Tuhan, gue sakit hati Tuhan, syukur. Masa Tuhan ngomong gitu kan? Nggak gitu, nggak bakalan begitu Tuhan. Tuhan tuh nggak bakal gitu, dia dengerin gitu. Nah, kita ngomong sama Tuhan, kita kasih tahu apa yang kita rasain, dan biarkan Tuhan menyembuhkan jiwa kita yang sakit dengan caranya dia. Tapi kita harus rela hati, harus ikhlas kita disembuhin sama Tuhan. Karena syarat utama dan mutlak supaya jiwa atau hati kita yang sakit ini disembuhkan adalah membuka hati. Membuka hati itu ngomong apa adanya. Yang lu rasain apa, lu ngalamin apa, nah itu dibuka. Resikonya kan ini, rahasia lu ketahuan. Kayak gitu kan. Tapi kalau mau sembuh, itu harus lu lakuin gitu. Itu harus kita lakuin gitu. Ikhlas aja ketika proses penyembuhan itu terjadi. Ibarat kayak luka fisik nih, koreng gitu kan, kayak jatuh dari motor atau kecengklak, kecengklak nggak bikin koreng ya, luka pokoknya, luka kayak koreng gitu loh, kayak gitu ya. Ya kayak waktu Livi belajar motor terus jatuh gitu. Mujizat lo ngomong-ngomong lo, Livi jatuh dari motornya hampir kena truk kamu ya waktu itu ya, yang sama Yun itu. Jatuhnya deket lagi, dikit lagi kena mobil box atau truk itu. Mobil box kan? Tuh hampir tuh. Wah, waktu dia itu sininya ada bekasnya sini. Jatuhnya di sini. Ngesot. Ngesotnya asik ya? Asik banget ngesotnya. Orang lecetnya parah, sini lecet. Di sini lecet. Sini lecet. Itu masih ada bekasnya tuh di muka. Sini lecet. Kalau kamu perhatiin di sini ada bekasnya. Tuh ada bekas tuh. Iya, ada. Kayak ini, iya bekas koreng dan udah jadi berbekas, jadi nggak bisa hilang karena kecelakaan. Gitu. Dan itu menimbulkan trauma gitu. Oh, trauma. Langsung nggak bisa naik motor, nggak mau. Nggak berani kan? Nggak berani lagi. Iya. Serem. Karena traumanya dia tuh nggak enak. Coba kalau traumanya enak gitu, bikin lagu dangdut. Trauma irama. Kayak gitu. Nah itu kayak luka-luka kayak gitu tuh. Luka-luka koreng segala macam itu ibarat seperti itu kalau menyembuhin luka hati atau luka jiwa gitu. Kadang mesti dikorek dulu lukanya kan, ada kotoran atau apa kan dikorek dulu, diapain gitu. Terus kotorannya dibuang, terus dikasih obat, kadang bikin perih, terus dibalut pakai perban sampai beberapa lama dibalut, lalu balutannya dilepas. Ternyata udah sembuh. Berapa lama sembuhnya? Tergantung lukanya kan. Kalau lukanya cuma kebaret dikit ya, paling berapa lama gitu. Tapi kalau lukanya dalam, butuh waktu lebih lama. Dan semua luka, ya walaupun lu udah kasih obat termahal, lu kasih perban, biasanya meninggalkan bekas. Betul nggak? Paling gampang si Livi kan ada bekasnya kan? Meninggalkan bekas. Luka di jiwa itu juga sama. Lu udah diobatin sama Tuhan, lu udah dipulihkan, lu diperban, dikasih treatment yang bagus sampai jiwa lu yang sakit itu atau luka hati itu sembuh. Tapi biasanya akan menimbulkan bekas. Paling gampang gini, kamu udah ngampunin bapak kamu walaupun udah dipukulin gitu, udah, tapi kamu kalau ingat masa lalu, keinget kan? Nggak tiba-tiba lupa, masa sih pernah dipukulin? Nggak gitu kan? Ada bekas gitu. Dan itu normal. Bekas luka itu normal. Gue pun masih ingat gimana perlakuan orang tua gue ke gue. Nggak adil, segala macam, dikatain, nggak dipeduliin. Gue pernah sakit demam lumayan tinggi, dicuekin sama orang rumah. Dicuekin. Bahkan waktu gue minta obat, gue inget banget mama gue ngomong gini, ngapain lu minta obat sama kita? Kan lu udah ikut Yesus, minta sama Yesus sono. Dia ngomong kayak gitu. Dari hari itu SMP kelas 1. Dari hari itu gue ambil keputusan gini, oh gitu, oke. Kalau emang lu mau lihat bukti kalau Yesus bisa sembuhin gue, dari hari ini gue nggak bakalan nyentuh obat, gue nggak bakalan ke dokter. Dari hari itu. Kamu ngomong gitu depan mama? Enggak. Gampar soalnya ntar. Waktu itu demam parah. Demam parahnya benar-benar parah banget. Demamnya sampai gue nggak bisa bangun dari ini tempat tidur. Itu perlakuan yang pernah gue terima sama orang tua gue. Orang tua gue cukup berada, duitnya ada dulu. Gitu. Dan dari situ gitu. Tapi ternyata di sisi lain dari keburukan yang gue terima, sekarang gue jadi belajar tentang makanan, tentang vitamin, tentang kesehatan segala macam. Dan iya, dari dulu sampai hari ini gue nggak pernah sentuh obat kalau sakit, karena gue tahu gue harus ngapain, makanan apa yang harus gue makan, buah-buahan apa yang harus makan, tidurnya harus berapa lama. Saksi hidupnya dia. Dari gue pacaran sampai hari ini gue nggak pernah sentuh obat. Boro-boro obat dikerok aja gue nggak mau. Dikerok. Habis lu dikerok.
Kayak lumpur lapindo. Gitu. Ya ingat ya, jadi bekas luka itu normal. Itu normal sekali. Jangan jadikan bekas luka itu sebagai alasan untuk membangkitkan luka lama atau kenangan lama yang nggak enak. Livi kalau ngaca-ngaca sekarang nih, kalau make up terus liatin luka sini, kan kamu nggak gini kan? Waktu itu jatuh, brengsek itu yang bikin gua jatuh, kan nggak kan apa ya? Kan nggak. Karena juga lukanya kecil. Notice. Jadi tapi penyesalan mah ada, tapi ya udah. Tapi bayangin kalau sampai hari ini kamu masih kayak gitu, coba. Masih apaan itu? Brengsek gitu, kan nggak gitu kan ya. Nah, jangan jadikan bekas luka itu yang sudah beres itu untuk membangkitkan luka lama, untuk membangkitkan kenangan buruk. Akhirnya kita jadi nggak beres-beres gitu. Makanya gue bilang normal, bekas itu normal banget. Jangan jadikan bekas luka untuk membangkitkan luka lama. Dan tapi jadikan bekas luka itu sebagai motivasi untuk membantu orang lain sembuh dari luka yang sama. Karena kita tahu jiwa atau hati yang sakit itu nggak enak. Gue pernah kena sakit lambung sampai gue nggak tenang. Si Livi sampai kerepotan karena gue waktu itu belum nikah. Gue kalau lagi kumat sakit lambungnya, gue bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain, badan gue tegang semua. Sampai waktu itu kita makan sekuteng waktu itu. Di parkir, udah enak badan, ayo pulang. Begitu pengen keluarin motor, kumatnya tambah parah. Koko cuma bisa pegang motor kan, belakangnya ada besi buat ini kan, terus sama pegang setir. Tukang parkirnya liatin Koko, jadi pengen minta duit parkir kan, terus dilatin Koko sampai gini, sampai pegang itu dua itu, Koko pegang kenceng banget. Si Livi ngajak ngomong, gue nggak bisa ngajak ngomong karena nggak tahu kenapa bener-bener perasaan aneh gitu loh, sakit lambung perasaan aneh banget gitu. Terus pegang, orangnya liatin Koko terus sampai berapa lama ya? 5 menit, 10 menit ada kali ya? Nggak sampai 10 menit sih. Terus habis itu pas udah tenang, Koko lepas, happy birthday, nggak ya? Pas tukang parkirnya liat gue pengen bayar. Gue bilang dia kan, Li, ini uang parkir dong, gue udah nggak bisa. Buat ngambil dompet aja nggak bisa, udah parah gitu. Masih bisa ngomong gitu. Ngomongnya gini, kayak di mulut tuh kayak kerapet. Terus jadi Koko cuma ngambil curi-curi waktu untuk ngomong kayak, Li ambil dulu uang parkir. Abis itu nggak, itu lagi, susah gitu. Nah, orangnya liatin kok, udah nggak usah bayar, udah ke dokter apa, ke dokter gitu. Itu tukang parkirnya waktu itu, langsung Koko pergi ke dokter. Nah, suatu hari Koko ketemu orang yang kena sakit lambung juga, gitu. Karena Koko udah ngalamin itu dan Koko udah tahu cara tanganinya, akhirnya Koko bisa kasih nasihat ke orang itu. Tapi urusan terima apa nggak terima, ya urusan dia ya. Tapi kan Koko udah ngalamin itu. Gitu. Jadi ketika jiwa kita atau hati kita itu sakit, itu nggak enak. Nah, ketika kita sembuh, kita harus bisa bantu orang yang masih ngalamin jiwa atau hati yang sakit itu. Tuh, dan balik lagi ya, prosesnya tadi dikorek, dibersihin dari kotoran, dikasih obat perih, dibalut. Itu nggak enak dan butuh waktu untuk benar-benar sembuh. Nah, yang kedua adalah pikiran yang baru, atau gue sebutnya metanoia kan. Metanoia itu dari kata metanoia keluar kata metamorfosis. Buat kalian yang masih sekolah harusnya masih tahu. Kenapa sih banyak orang yang suka berdebat untuk sesuatu hal? Kebanyakan karena pola pikirnya berbeda. Contoh sederhana aja, masak Indomie. Karena di sini agak susah menjawab gua, mendingan yang di sini gua tanya. Bisa masak Indomie kan? Bini gua mah nggak mungkin gua tanya nggak bisa gitu. Ini apa reaksi kalian? Kalau gua nih masak Indomie, caranya begini. Isi air di panci, masukin mie, baru nyalain kompor. Keburu nggak enak. Gitu kan. Tapi gua suka, mau apa? Selalu. Gitu. Gitu kan. Percaya apa enggak, waktu di Kalimantan, waktu di SD, gua tuh kalau masak mie kayak gitu. Jadi airnya belum gua nyalain kompor, gua cemplungin. Karena gue ngikutin saudara gue, sesat sih emang. Tapi ya sudah, buat gue sama-sama mateng gitu kan. Di Kalimantan gue masaknya masih kayak gitu. Respon dari saudara gue yang lain di Kalimantan adalah, "Hih, Dih, masak kayak gini." Dipanggil orang-orang langsung, masak kayak gini. Dipanggil. Gila, kalau perlu satu RT dipanggil sama dia. Gunanya apa sih ya? Emang rasanya gimana? Kalau buat aku biasa aja.
Enggak, biasa aja. Jadi lembek, kelodohan. Iya, mana aku tahu, aku mau makan aja. Waktu itu begitu, waktu itu. Sekarang kan udah enggak gitu kan. Saya udah tahu cara memasak Indomie yang benar ya. Ya nggak tahu, dulu mah gue bodo amat gitu. Tapi gitu kan bikin perdebatan kan, walaupun penting nggak penting sih. Tapi kan kalian perbedaan pola pikir kan. Kalau kalian bilangnya enakan pas airnya blek-blek kan, gitu. Iya. Tapi kalau misalnya pandangan gue adalah ya sama-sama bakal lembek, sama-sama maketeng, tinggal dibumbuin, Beda. gitu. Ya bodo amat, gue suka, kenapa kita ribut sekarang? Gitu kan, gitu kan. Nah gitu aja debat kan. Nah pola pikirnya berbeda. Pola pikirnya makanya jadi perdebatan. Ini baru soal Indomie. Baru soal Indomie. Ntar berumah tangga ada banyak gitu. Ada banyak. Cuci piring. Kok cara sabunnya gitu? Itu aja jadi bahan debat gitu loh. Gitu aja. Kita belum bahas soal politik, belum bahas sistem gereja, belum membangun keluarga, belum soal makanan nyokap siapa yang lebih enak. Ini ribut soal gituan. Enggak, nyokap gue lebih enak daripada nyokap lu. Enggak, nyokap lu mah ribut gitu. Perbedaan pola pikir gitu, dan itu perdebatan nggak perlu kan. Ya tapi kalau politik sama dunia gereja sih perlu sih didebatin. Pikiran yang disembuhkan itu ditulis dalam Roma pasal 12 ayat 1. Di situ dipakai kata pembaharuan budi. Pembaharuan budi di situ menggunakan bahasa Yunani, metanoia. Metanoia berkembang, kata itu akhirnya jadi kata metamorfosis. Artinya pikiran yang berubah sepenuhnya, kayak kupu-kupu gitu. Telur bulat kepompong gitu kan. Tahu ya, telur ulat terus jadi kepompong, kupu-kupu itu berubah banget bentuknya kan. Nggak kayak kupu-kupu nih gitu, tapi ujungnya jadi kupu-kupu. Nah itu metamorfosis, berubah sepenuhnya 180 derajat, 100% mutlak, titik gitu. Nggak ada koma. Kalau koma masih kompromi, nggak bisa. Jadi itu metanoia, pembaharuan budi. Di situ tulisnya pakai kata itu. Jadi kalau ada dari kita sudah dibaptis, sudah pelayanan, rajin pelayanan, aktif baca Alkitab, tapi ketika lihat bayi nangis selalu bilang dia lihat setan gitu, itu artinya pikirannya belum metanoia. Belum lagi yang kalau sapu nggak boleh kena kaki orang, ntar orangnya bisa sial. Sapu nggak boleh keluar, ke dalam ya? Ya pokoknya baik gitu kan. Nah yang gua setuju cuma satu, anak perawan nggak boleh makan di pintu. Ngapain di pintu? Orang masuk susah, keluar susah. Meja makan, ngalangin banget jadi orang gitu. Itu yang gua tahu. Orang yang nggak percaya Tuhan itu aja udah mikir caranya ke Mars, ke bulan, cari planet baru buat tempat tinggal manusia. Lah ini masih aja bahas ada roh jahat yang bikin gua males baca Alkitab. Lu yang males. Ada roh ngantuk. Apa sih semua diroh-rohin gitu loh. Sebel gua kadang-kadang sama gituan. Filipi 2 ayat 5 itu bilang gini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kita punya pikiran dan perasaan yang sama dengan Yesus. Nggak pernah Yesus pelayanan terus masuk dalam satu kota, baru di depan gerbangnya langsung Yesus ngomong sama murid-muridnya, guys, di kota ini ada roh yang sangat kuat sekali. Ayo kita puasa dan berdoa dulu gitu. Nggak ada gitu loh. Nggak ada gitu, ada tuyul, genderuwo, pocong, babi ngepet, semua sih, ayo puasa berdoa gitu. Nggak ada ceritanya. Jadi kalau kita punya pikiran dan perasaan yang sama seperti Yesus, kita mau ikut teladan Yesus, ya Yesus nggak pernah ngelakuin itu. Kenapa kita lakukan? Nggak ada Yesus kayak gitu. Dan kita harus hidup dengan mental yang sama seperti Yesus. Ya kita ikutin caranya. Ditulis dalam Alkitab 1 Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ya udah, setan mah ada di mana-mana. Percaya nggak kalau gue bilang sekarang setan ada sebelah situ gitu. Tapi ya udah, roh kita lebih besar daripada roh itu. Maksudnya nggak usah, bukan sesuatu yang harus kita fokusin untuk gimana dong, enggak. Bukan itu. Daripada mikirin setan ada di mana,
Coba introspeksi diri dulu, kelakuan lu kayak setan apa kagak? Atau lebih parah dari setan kelakuannya? Percuma, karena udah dibilang setan ada di mana-mana. Bakal terus ada di mana-mana sampai akhir zaman, sampai dia dilemparin ke neraka semua. Ya masalahnya kelakuan kita nih, menyerupai setan atau lebih parah dari setan kah? Setan nggak pernah menjual setan yang lain, tapi manusia ada menjual anaknya sendiri. Ada suami jual istrinya sendiri buat main judi. Itu ada. Lebih parah dari setan kan? Misi setan berhasil untuk membawa manusia masuk neraka gitu. That's why metanoia, perubahan pikiran yang sama sekali berubah. Yang ketiga adalah ucapan yang baru. Yang diperbaharui. Yang ketiga adalah ucapan yang baru atau perkataan yang baru. Dulu waktu pelayanan gereja yang lama, itu ada satu orang, gara-gara orang ini banyak banget jemaat yang baru dan yang lama itu sampai keluar dari gereja, pindah gereja, gara-gara ucapan jahat banget. Tapi gereja nggak pernah negur orang ini, hanya karena orang ini cukup punya peranan di gereja ini, karena dia jago dance dan katanya suaranya bagus. Gue sih dengar suaranya sih cempreng. Ini apa? Enggak, ini gereja lama. Gereja lama gue, kamu nggak tahu. Kamu belum lahir malah sepertinya zaman itu. Kirain yang kemarin. Gitu. Nah, itu nggak ditegur karena itu doang. Nyumbang duit mah kagak gitu. Cuma karena dia jago nyanyi, dia jago ngedance gitu. Jadi suka bikin kelas dance, terus suka bikin acara-acara. Terus kalau yang nyanyi tuh harus selalu dia gitu. Tapi mulutnya jahat banget. Gara-gara dia banyak yang keluar. Gue pernah nanya malah beberapa dia, lu kenapa keluar? Tuh dia tuh, apaan tuh, ngatain orang lagi gitu. Pengurus. Tapi gara-gara itu, gara-gara ucapan. Sampah ucapannya. Segitu kuatnya efek sebuah perkataan atau ucapan sampai dibahas secara khusus di Yakobus. Kalian kalau lihat Yakobus pasal 3 itu judulnya aja kuasa lidah. Jadi kalau kalian tahu legenda Jawa, itu ada yang legenda namanya si pahit lidah. Ini penjahat, tapi namanya si pahit lidah. Dia minum sebuah ramuan khusus. Jadi itu pahit banget. Itu minuman pahit banget, tapi setelah dia minum itu, apapun yang dia ucapkan akan terjadi. Gitu. Jadi kalau dia bilang, ada cewek ini dia suka, kamu jadi istriku dong, nggak mau. Kamu akan cinta saya, kamu cinta saya. Jadi cinta tiba-tiba. Terus dia bilang, saya akan dapat uang emas 1 peti. Datang langsung. Apa yang dia ucapkan, itu keluar. Nah, legenda ini diparodiin dulu di acara TV namanya Extravaganza. Kok nggak ikutin ininya ya, cerita aslinya tentang pahit lidah ini. Tapi di cerita Extravaganza ini lucu sih. Jadi gimana cara ngalahin orang ini? Gampang, ketika ketemu ditantangin kan. Terus orang ini pahit lidah ini langsung ngomong gini, kamu mati sekarang, kamu mati. Tapi nggak mati. Nggak mati. Nggak apa-apa, kamu yang bakal mati. Saya pakai kapas di telinga, terus bilang mati saya, mati langsung gara-gara itu mati gitu. Itu diparodiin, tapi gue nggak tahu nih orang pahit lidahnya matinya bener gak gara-gara itu. Hati-hati apa yang kita ucapin, karena oleh ucapan kita orang yang sedang hancur bisa dibangkitkan, dan karena ucapan kita juga orang yang kuat bisa hancur. Karena itu perhatikan apa yang kita ucapkan. Gue juga nggak tahu nih berapa banyak orang yang sakit hati gara-gara ucapan gue. Livi mungkin banyak banget nih sakit hati sama ucapan gue, dari pacaran sampai baru-baru nikah gitu. Gue juga pernah sakit hati sama ucapan dia. Gue juga pernah sakit hati sama ucapan beberapa dari kalian. Makanya gue sadar banget kalau ucapan nggak dijaga itu akan jadi celah buat pekerjaan iblis terhadap hidup kita. Kalau kita nggak mau jaga ucapan. Makanya gue selalu tantang kalian kan buat cek deh kapan sih waktu gue marah gue keluarin kata-kata yang jahat gitu loh. Gue kalau belajar banget, kalau gue marah untuk satu hal, gue hanya mau bahas satu hal. Gue nggak mau jadi marahnya historis, gue bahas yang dulu-dulu gitu. Padahal masalahnya gara-gara ini, tapi gue bahas yang dulu-dulu yang nggak nyambung gitu. Nggak, gue belajar banget soal ginian. Itu sebabnya dari beberapa bulan lalu gue latihan terus buat jaga perkataan gue, supaya ketika gue negur orang jangan sampai teguran gue itu berbalik sama gue. Gue negornya ini, nah kamu nggak boleh ngomong peyang-peyang gitu. Alah kok juga, lemah gue juga kena gitu. Makanya itu jaga perkataan.
Coba introspeksi diri deh. Mungkin kalian ada yang ngomong kalau kalian udah jaga ucapan sekarang. Nggak, gue jaga ucapan gue gitu. Tapi coba introspeksi. Ketika kalian lagi marah atau ngambek, masih kejaga nggak ucapannya? Jadi kadang-kadang kan orang selalu membenarkan diri perbuatannya yang salah ketika dia lagi marah kan? Coba introspeksi gitu. Karena beginian tuh harus jadi gaya hidup. Ada contoh menarik yang jarang ada pengkhotbah-khotbahin kecuali gua. Gitu. Ada contoh yang menarik soal perkataan ini. Coba kita buka ya. Yudas ayat 9. Yudas itu cuma satu pasal, jangan cari pasal-pasal yang lain. Yudas cuma ada satu pasal, Yudas 1, selesai gitu. Yudas ayat 9. Tetapi penghulu malaikat Michael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Hus gitu, kayak iya, tapi dengan kata-kata yang berat gitu loh. Keluar lu sekarang kayak gitu. Itu menghardik. Ini malaikat jaga mulut. Kemungkinan ya, iblis itu waktu ngehadang Michael itu pakai kata-kata hujatan tuh, pakai kata-kata yang nggak bener, kata-kata yang kasar gitu. Si Michael juga, ya malaikat juga malaikat, tapi kan bisa panas hati juga kan, bisa marah gitu kan. Tapi dia nggak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan. Bayangin, dia cuma bilang, biar Tuhan yang balas deh. Cuma ngomong gitu, padahal dia punya alasan buat ngebales kata-kata iblis itu. Malaikat aja jaga mulut. Ini apa kabarnya kalian yang gampang banget ngomong anjir, bangke, atau yang lain gitu? Kalian sama aja dengan yang lain gitu. Kalau ada yang suka ngomong kayak gitu, gimana tuh? Malaikat jaga mulut. Lah kita, mari tobat bareng-bareng. Gue juga kadang suka kepleset kan, tapi masih belajar gitu. Setidaknya gue sadar, oh salah nih, salah gitu. Tobat bareng-bareng. Ntar gue pengen bikin bajunya. Yuk tobat bareng-bareng gitu. Di depannya lu nggak sendiri. Belakang ayo tobat bareng-bareng gitu. Seru ya kayak bikin baju kayak gitu ya. Di Jepang pernah bikin satu penelitian. Ada 3 wadah berisi beras ditaruh di ruangan yang berbeda. Ya. Diuji selama 3 bulan kalau nggak salah. Nah, ruangan pertama, jadi berasnya semuanya sama, tempatnya sama, ukuran sama, banyaknya sama. Nah, tempat pertama diisi kata-kata pujian. Aduh, kamu beras cantik banget. Kamu tuh hebat loh, kalau nggak ada kamu, kita nggak bisa makan, ntar kita bisa mati, kita butuh kamu. Gitu, kayak 3 bulan tuh, tiap hari dipuji-puji terus. Beras yang kedua, di ruangan yang berbeda nih, dibalik, kata-katanya kata-kata makian. Ah, beras payah. Apaan kayak gini beras? Gembel, patah-patah, hancur. Tiap 3 bulan tuh digituin tuh. 3 bulan. Hasilnya, beras yang selalu dipuji, itu dilihat lagi tuh di mikroskop. Bagus bentuk partikelnya, kepadatan dari beras, bagus banget. Tapi yang suka dimaki-maki, dilihat nih, langsung kayak ada crack gitu loh, ada yang hancur, ada yang nggak bagus, seperti langsung kayak nggak layak makan berasnya. Nah yang satu lagi, kan ada 3 kan? Satu lagi berasnya tau nggak diapain? Dicuekin selama 3 bulan. Hasilnya, dia yang paling parah. Dicuekin itu bisa bikin parah. Dan penelitian yang sama dilakukan sama orang Jepang, tapi nggak sama beras, sama air. Sama persis. Dipuji-puji, dibentak-bentak, dicuekin. Hasilnya sama. Yang dipuji airnya kualitas itunya, partikel airnya bagus banget. Yang ini dibentak-bentak partikel jelek banget. Yang dicuekin partikelnya juga jelek, tapi lebih cepat jeleknya daripada yang bentak-bentak. Paham nggak? Jadi bentak-bentak jelek, yang dicuekin juga jelek, tapi lebih parah, lebih cepat jeleknya dan lebih parah jeleknya daripada yang dibentak-bentak. 70% isi dari manusia adalah cairan kan. Kita ketika tahu ada orang punya masalah yang kita kenal gitu, dan kita tahu dia ada masalah, dia ada pergumulan, atau mungkin nggak ada masalah, nggak ada pergumulan deh, tapi dia pun bagian dari kita misalnya. Tapi kita nggak pernah bangun hubungan sama dia gitu, kita cuekin sama dia, itu bisa rusak hidupnya. Sama dibentak-bentak nih. Andai kata nih, ntar kalian punya keluarga, anak kalian katakan anak kalian tuh bodoh gitu, benar-benar daya tangkapnya susah. Jangan dimarahin, dipuji, supaya sel-sel dalam badannya
sel-sel yang cairan segala macam itu bisa jadi lebih baik lagi. Makanya perkataan lidah ini penting banget. Makanya kenapa kalau anak bodoh jangan dibilang bodoh. Udah bodoh tambah parah kan, nggak bisa, jangan tambah hancur, jangan dipuji gitu. Ada seorang wanita di gerejanya, namanya gue lupa nama gerejanya, tapi gerejanya itu di bawah binaannya namanya Suryadi, tapi kita panggilnya Kak Suryadi. Kak Sur gitu. Jadi anak ini gue nggak tahu ya, gue ceritanya kurang lengkap waktu itu dengerin, tapi anak ini punya rupa tuh nggak banget, mukanya nggak banget gitu. Tapi sama orang tuanya dia nggak pernah manggil namanya. Orang tua selalu panggil, si cantik, ayo sekolah dulu si cantik gitu. Pas pulang, si cantik udah pulang gitu. Dia kasurnya dia yang cerita sendiri. Muka anak itu kayak gitu, kayak gimana sih gitu loh. Kayak nggak banget gitu loh. Tapi tiap hari dari kecil, suatu hari udah nggak pernah ketemu nih. Tiba-tiba pas ketemu lagi, anak ini udah usianya 16 tahun. Kak Suryadi lihat anak ini. Kalau bilang cantik, nggak cantik gimana gitu, tapi kok menarik ya anak ini. Menarik loh. Nah, orang tuanya dari kecil punya hope sama anak ini, punya satu gairah untuk anak ini. Enggak, anak ini cantik pokoknya. Anak ini cantik sampai anak ini gede. Gila loh. Ucapan kalau kita bisa kuasai ucapan kita, itu bisa merubah yang jelek jadi nggak jelek. Hati-hati sama ucapan kita. Makanya pakai perkataan kita untuk memuliakan Tuhan dengan cara menjaga ucapan kita dalam segala keadaan. Jangan hanya dalam keadaan lu lagi senang aja. Ketika lu lagi marah pun lu harus jaga ucapanmu supaya jangan jadi batu sandungan. Yang keempat, tindakan atau perilaku yang baru. Udah yang keempat, tindakan atau perilaku yang baru. Ada orang tuh yang kalau ambil tindakan itu gesit banget, cepet ngambil tindakan, ngambil keputusan cepet. Tapi ada juga yang lama banget ngambil keputusan. Dipikirin dulu lah, ngomong dulu lah sama ininya, ngomong dulu sama itunya. Ada yang lama gitu. Dua-duanya nggak ada yang salah. Semuanya sesuai pengalaman. Ada orang yang masih baru, tapi sok ambil tindakan yang cepet. Di sisi lain, ada orang juga yang udah berpengalaman, tapi suka kesantaian, sehingga keputusannya tuh lama banget. Ada orang kayak gitu, makanya sesuai pengalaman. Ketika orang bertindak tidak sesuai dengan pengalamannya, jadi aneh juga, jadi nggak bagus. Gitu. Jadi harus sesuai dengan pengalaman. Contoh nih ya, contoh misalnya gue ngomong sama si Livi nih sekarang. Merek eyeshadow yang bagus buat cewek yang kulitnya kuning langsat. Merek apa ya? Eyeshadow. Banyak. Yang paling bagus dah, yang paling bagus. Harga nggak jadi masalah. Untuk orang yang Comfort. Harganya jutaan. Oke. Kalau foundation? Paling bagus. Iya. CDP. Eyeliner paling bagus. Mahal. Iya. Paling bagus kan? Iya, pokoknya paling bagus. Oke, lipstick. Walaupun murah. Lipstick ya CDP udah. Oke. Nggak sampai 5 detik. Coba Lih, kasih tips-tips homiletika dong. Homiletika apaan? Seni berkhotbah. Ya elah, nggak tahu. Nggak tahu kan? Karena bukan di pengalaman kamu kan? Iya kan? Tapi kalau kamu mencari, bisa nggak? Bisa. Buka Google, nanya gua gitu kan. Tapi lebih lama kan? Lain kalau gua tanya soal makeup, dia cepet banget. Cepet banget. Tindakannya cepet kan? Lain gitu. Sama kalau dibalik. Orang nanya gue nih, kok kasih tips dong buat khotbah. Oh, kamu harus begini gitu. Kok nanya dong, makeup yang bagus buat saya apa? Gue gampar loh. Nanya cowok gitu loh. Nanya cowok, pada gue tahu. Tanya bini gue gitu. Nanya cowok juga yang nanya cowok. Ngondek gitu. Males gitu. Jadi kalau berdasarkan pengalaman, kita akan cepet responnya. Tapi kalau nanya sama orang yang nggak punya pengalaman, sama-sama bego jadinya, bingung ya, kita juga nggak bisa bantu. Sebagai anak Tuhan, ketika kita berbuat salah, apalagi sampai berdosa, ya gitu ya, berbuat salah dengan berbuat dosa lain loh. Lain, jangan samain. Sebagai anak Tuhan, ketika kita berbuat salah, apalagi yang sampai berbuat dosa, seharusnya apa tindakan kita? Yang ngaku dosa dan bertobat. Itu tindakan kita harusnya. Masalahnya dari berbuat dosa sampai bertobat, durasinya berapa lama? Pernah nggak sih ketemu orang nih, udah bikin salah nih, nabok gitu, wah gitu, sampai kesel orang.
minta maafnya 2 tahun kemudian. Pernah nggak ketemu orang kayak gitu? Ada orang yang berbuat dosa lama baru. Ada juga orang yang abis bikin kesalahan langsung, aduh sorry. Ada yang langsung cepet kan? Ada yang kayak gitu. Nah, tindakan kita sebagai anak Tuhan tuh gimana? Itu harus segera mungkin. Gitu. Anak Tuhan yang sejati, bahkan ketika dia baru berpikir aja untuk berbuat sebuah dosa, dia bertobat. Baru berpikir aja gitu. Baru teng gitu di pikiran, dia langsung bertobat. Gila, mikir apaan gua? Aduh Tuhan ampun gitu, Tuhan kayak gitu. Jangan, Tuhan Maha Pengampun, udah tonjok dulu baru minta ampun kayak. Jangan kayak gitu. Gitu. Itu bukan anak Tuhan sejati gitu. Tuhan juga adil loh, hati-hati loh. Tuhan memang Maha Pengampun. Tapi Tuhan juga adil. Apa yang lu tabur pasti lu tuai. Mungkin dulu nggak gitu nih kita. Tapi ketika udah jadi anak Tuhan, tindakan kita harus jadi baru. Jangan jadi kayak dulu. Gue emang dari dulu begitu, gue emang dari dulu. Nggak, lu harus bertobat, lu harus jadi baru. Mungkin dulu lu nggak hormat sama orang tua. Lu kurang ajar sama mereka. Walaupun alasan lu kuat ya untuk lu kurang ajar ya. Tapi lu nggak bisa. Sekarang lu harus bertobat. Tindakan kita diperbaharui. Supaya apa? Supaya tindakan kita bisa menciptakan satu celah dalam hati orang tua kita untuk Roh Kudus masuk dalam hidup orang tua kita, sama seperti Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Supaya mereka juga bisa menikmati kebaikan Tuhan, sama seperti kita juga sekarang menikmati kebaikan Tuhan kan? Itu tujuannya. Lu mungkin punya alasan kuat untuk marahin orang tua lu, tapi firman Tuhan bilang hormatilah ayahmu dan ibumu apapun keadaannya, supaya ada celah buat Roh Kudus masuk dalam hidup mereka. Orang tua lu pasti nanya-nanya kok, ini anak udah dimarahin, udah dimanain kok masih sabar aja gitu. Nah itu sebuah celah supaya Roh Kudus berkarya. Tuh. Kan gue udah bilang kan, kalian lahir di rumah di mana kalian ada sekarang, lahir di keluarga di mana kalian ada sekarang, itu ada tujuan yang jelas dari Tuhan. Jadi jangan sampai kalian bilang hidup ini nggak adil. Nggak. Tuhan sedang kasih keadilan buat keluarga kalian lewat kalian. Karena keluarga kalian yang bisa jangkau keluarga kalian ya hanya kalian. Itu jangan berharap ntar kok ke gereja ngomong sama orang tua gue biar orang tua gue taruh rasa gitu. Ya nggak bisa gitu. Justru orang tua malah jadi kesel kalau digituin. Itu oke? Itu yang keempat. Tindakan kita harus diperbaharui. Nah yang kelima, yang terakhir nih yang kelima. Biasanya yang terakhir yang paling panjang. Yang kelima, bagian A. Wah, gitu. Bagian 5, ada bagiannya 5, ada bagiannya sampai J. Bagian kelima, rohnya jadi baru. Rohnya jadi baru tuh, rohnya berdampingan dengan Roh Kudus. Sadar atau enggak, ketika kita menyerahkan diri kita pada Tuhan, kita dibaptis, kita bertobat, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kita tuh ada 2 sebenarnya jadinya. Ada roh kita, ada Roh Kudus. Nah, bingung ya? Roh kita ada 2. Nggak usah heran rohnya ada 2. Orang gila di Gerasa rohnya dirasuk iblis 1000. Legion itu artinya 1000. Jadi 1000 roh di dalam satu badan itu. Jangan heran kalau cuma ada 2. Jangan heran. Orang Yesus pernah cerita tentang rumah yang kosong kan? Yang setelah dibersihkan, roh ini melayang-layang di udara dan memanggil 7 roh yang lebih jahat daripada dia. Masuk. Dan salah satu wanita yang melayani Yesus ada yang pernah disembuhkan dari kerasukan 7 roh. Nggak usah heran kalau cuma ada 2. Wah nggak? Udah nyampe belum sih baca Alkitabnya? Kan ada dibahas di kitab Injil. Gitu. Sebenarnya roh kita ada 2 jadinya. Roh kita sendiri dan Roh Kudus. Makanya kenapa bisa ada bisikan dalam kuping kita ketika kita mau berbuat sesuatu. Entah berbuat yang baik atau berbuat yang tidak baik. Ketika lu berbuat sesuatu nih, lu udah bertobat, lu udah menyerahkan diri sama Tuhan, lu pengen berbuat jahat misalnya, berbuat sesuatu yang salah, itu pasti ada bisikan kan, jangan gitu. Ingat, mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang yang baik dan jahat gitu. Atau sebaliknya, kayak Livi nih sering banget nih, di mobil dia lihat, kemarin baru ngalamin, waktu kemarin pulang dari Bogor tuh ada, kan hujan deras tuh, deras banget hujan. Terus ada bocah-bocah gitu, ngelap-ngelap kaca mobil pakai busa buat nyari duit gitu. Gue bilang gue gak mau kasih.
Nggak mau kasih. Ngapain mau ngelap apaan? Mobil gua jadi aneh, jadi berbusa. Si Livi, kasihan yang kasihan gitu. Gitu. Biasanya buat dia nggak gitu loh. Cuma kadang dia ngomong, ya udah kasih dia sampai bela-bela nyari duit di dompet gitu. Ya udah nih, gua kasih. Pas gua kasih, gua bilang lebih baik gua punya istri baik daripada istri gua jahat. Gak apa-apa lah, walaupun gak sependapat sama gua, ya sudah, ini karena istri gua, udah kasih akhirnya. Gua nggak mau kasih, tapi karena istri gua minta terus buat kasih, ya ini juga sebuah perbuatan baik kan? Ya gua kasih aja. Mungkin Roh Kudus lagi ngomong sama dia. Kasih buat kerokan kali, kan gua nggak tahu kan ya. Pokoknya kasih gitu, kasih aja pokoknya. Tapi ada banyak orang Kristen ke gereja cuma mau pelayanan doang, tapi nggak memberi tempat untuk Roh Kudus dalam hidupnya. Banyak orang Kristen kayak gitu, buat pamer doang pelayanan. Kalau suaranya bagus, kalau main musiknya jago, kalau khotbahnya memotivasi gitu, sobat yang super gitu, kayak gitu. Ada orang yang cuma pamer doang, tapi di dalam hidupnya nggak ada Roh Kudusnya. Makanya kalau kalian lihat, ada orang Kristen tapi kelakuannya jahat. Ya karena nggak ada Roh Kudus dalam hidupnya. Kristennya itu cuma KTP aja, agama aja. Nggak mungkin ada orang Kristen, ada Roh Kudus dalam hidupnya, tapi senang berbuat jahat. Itu nggak mungkin. Tubuh kita baik Allah, Roh Kudus ada di dalam diri kita gitu. Mari kita gamparin orang itu. Ya nggak bakalan ada. Nggak mungkin orang punya kasih tapi nggak ada Tuhan dalam hidupnya, itu nggak mungkin. Karena Tuhan sendiri itu adalah kasih. Jadi kalau kalian ada orang Kristen jahat, orang Kristen nggak punya kasih, ya udah, kesimpulannya orang itu nggak punya Tuhan dalam hidupnya, orang itu nggak ada Roh Kudus dalam hidupnya. Justru kita kuat karena roh kita berdampingan dengan Roh Kudus. Kita jadi kuat. Waktu baca Alkitab, kalau dulu mungkin asal-asalan nih, yang penting baca, nggak ngerti nggak apa-apa gitu, yang penting baca. Dulu begitu mungkin dulu. Sekarang mulai dapat pencerahan ketika kita mau coba baca Alkitab lagi, kita serius, dapat pencerahan, dapat revelation, bahasa kerennya. Dulu kalau berdoa maunya buru-buru selesai, sekarang tanggung dulu. Dulu doanya pengen, wah Tuhan, kami berdoa biar kashom bertambah, gitu. Amin, selesai gitu doang gitu kan. Sekarang udah mulai dia tahu apa aja yang harus didoain, bagaimana cara berdoanya gitu. Kalau dulu doa jam 9, amin jam 7 pagi, sekarang udah bertobat gitu. Karena dari jam 9:01 sampai jam 6:59 itu tidur gitu. Jadi doanya total cuma 2 menit sebenarnya. Itu udah mulai berubah gitu kalau kita hidup, roh kita berdampingan dengan Roh Kudus. Dulu kalau pelayanan buat pamer ke jemaat gitu, atau gebetan, pamer skill, sekarang tujuannya buat pamer ke Tuhan. Gue sampai sekarang motivasi pelayanan gue gitu loh, pamer ke Tuhan gitu. Gila, ini lagu susah banget, lagu yang dikasih susah banget, pelajarin ini buat Tuhan. Gue pokoknya besok pelayanan perform gue harus bagus di depan Tuhan. Motivasi gue begitu. Kenapa sampai sekarang mau belajar terus gitu. Kenapa walaupun kita ibadahnya masih kayak gini, tapi kenapa tetap kita latihan tadi. Gue nggak mau gampangin juga itu, karena mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Kan tujuannya ibadah minggu untuk pengagungan buat Tuhan. Punya roh yang baru, itu cirinya adalah rohani kita seger tiap hari. Nah, gue nggak dapat kalimat yang lebih oke dari itu. Ciri orang yang punya roh yang baru adalah rohaninya itu seger tiap hari. Tiap hari rohaninya itu seger gitu. Tiba-tiba tiap pagi tuh kayak pengen nyari Tuhan. Doa itu kan nggak perlu yang kayak duduk tutup mata, jangan deh. Apalagi yang tiap pelor gitu loh, nempel molor, tidur langsung tutup mata langsung tidur gitu. Enggak. Lu bisa lihat apapun, lu bisa berdoa sama Tuhan. Gua lihat gunung, lihat apa, kadang-kadang Tuhan keren banget. Gitu, keren banget. Kalau ngebayangin Tuhan nanti kalau datang kedua kalinya tuh di atas gunung itu, wah gila. Gua yang main keyboard dah di situ, nggak apa-apa dah gitu. Waktu Tuhan datang gitu, bisa doa kayak gitu, ngebayangin gitu. Tiap hari kayak ada aja sesuatu yang dipikirin, tapi untuk membangun rohani kita. Mungkin tiap hari kita melihat hal yang tidak baik. Mungkin tiap hari kita mendengar hal yang tidak baik. Mungkin tiap hari kita berdekatan dengan sesuatu yang nggak baik. Tapi dengan roh yang berdampingan dengan Roh Kudus, kita akan baik-baik aja. Kita nggak bisa kan ngelarang orang-orang berbuat sesuatu yang nggak ini kan.
Kita juga nggak bisa larang denger tiba-tiba orang gosip atau ngata-ngatain orang, nggak bisa larang kan? Sesuatu yang nggak baik. Atau mungkin kita berdekatan dengan orang yang nggak baik mungkin gitu. Dengan pecontek, dengan pembohong gitu kan, bisa berdekatan sama mereka gitu kan. Tapi dengan punya roh yang ada Roh Kudusnya di dalam, kita akan baik-baik aja. Kita nggak akan jadi seperti mereka. Karena Roh Kudus selalu kasih nasihat, Roh Kudus kasih teguran. Makanya, kalau mau hidup kita baik-baik saja, di tengah-tengah hal yang tidak baik, izinkan Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Kasih dia kontrol penuh atas hidup kita. Dan hidup kita akan selalu berkenan pada Tuhan. Sama nih, kayak dengar khotbah nih. Kalau kalian cuma mau dengar khotbah yang negur orang lain, tapi begitu ada bagian yang negor diri kita, kalian males buat dengar khotbah itu, berarti ada yang salah sama roh kalian. Mungkin Roh Kudus belum masuk ke dalam diri kalian sampai sekarang. Mungkin ada aja yang dengar khotbah, gila ini, aduh si Hansel harus dengar khotbah kayak gini nih. Waduh, si Hadi nih harus denger khotbah kayak gini nih. Giliran ada bagian yang kena ke kita gitu, jaga ucapan kalian supaya hidup kalian, apaan sih pendeta sih. Berarti nggak ada Roh Kudus dalam diri kita. Izinkan Roh Kudus masuk dalam diri kita, dan kita akan lihat bagaimana hidup kita dipulihkan, diperbaharui, dan dibangun, dan jadi berkat bagi banyak orang. Itu tujuannya. Hidup kita bukan buat kita lagi, hidup kita buat Tuhan. Semua pembaharuan ini yang kita sebut yang 5 ini, pembaharuan jiwa, pembaharuan pikiran, pembaharuan ucapan, pembaharuan tindakan, pembaharuan roh, semua ini berbicara tentang satu hal, yaitu pendamaian. Orang yang hidupnya nggak tenang adalah karena orang itu hidupnya nggak damai. Betul ya? Simpel kan? Orang yang hidupnya nggak tenang itu karena orangnya hidupnya nggak damai. Makanya lakukan pembaharuan di 5 hal ini dengan segera, dan kita akan mengalami pendamaian dalam hidup kita. Kita berdamai dengan Tuhan, dan Tuhan berdamai dengan kita, sehingga hidup kita berada dalam kedamaian. Amin. Roti anggur belum ambil ya, lupa.